Hai guys, selamat datang di Muda Podcast. Hari ini kita mau bahas tentang apa nih? Nah, jadi kita akan membahas mengenai seputar buku nih. Dimulai dari gue dulu aja kali ya. Kalau kalian suka baca buku nggak sih guys? Tergantung genrenya sih. Genrenya kayak gimana tuh? Kalau dulu yang pertama kali bikin gue suka baca buku tuh genre fiksi. Karena gue waktu itu dikenalin sama pas pelajaran bahasa Indonesia kayak diwajibin gitu. Kita harus ngebaca buku dan harus buat resensi gitu. Nah, terus gue yaudah gue terpaksa baca. Terus ternyata emang lagi seru bacaannya. Jadi gue jadi suka baca buku karena itu. Itu buku lu apa yang lu baca waktu itu? Dulu waktu itu gue baca buku karya Terelie judulnya Hujan. Gue juga baca. Iya, bagus ya? Itu cerita tentang apa sih? Nangis. Iya, ngeceritainnya pokoknya tentang ada masa depannya gitu deh. Tapi pembawaannya terus alurnya tuh bagus banget. Gue agak lupa-lupa, cuman ya gitulah pokoknya. Itu lebih ke kayak science fiction gitu. Ah iya benar-benar. Kalau lu apa, Lip? Kalau gue, lu jangan ketawa deh. Jadi kalau gue tuh, gue suka baca buku genre buku yang paling gue suka tuh, yang pertama kali bikin gue suka baca buku tuh horor. Kenapa gitu? Soalnya waktu itu pas SD, bokap gue sama gue ke Gramedia gitu sore-sore. Terus gue milih buku, ada buku horor gitu, gue baca, gue ketakutan di situ. Gue ketakutan, gue inget banget nama bukunya tuh judulnya Teror Jam 12 Malam. Jadi gue beli itu buku, abis itu gue baca tuh di rumah, dan gue beneran nggak bisa tidur 2 hari. Lu udah 2 hari nggak tidur? Bukan nggak tidur sih, maksudnya tidur tapi tidur ayam gitu. Jadi karena gue jadi kayak kebayang gitu sama isi bukunya gitu. Jadi buku yang paling gue suka tuh pertama horor. Yang berkesan juga lah ya. Berkesan horor. Gimana? Siapa lagi di sini? Gue kalau gue itu juga hampir sama sih mungkin. Gue dulu kecilannya suka yang komik-komik gitu, yang genrenya horor sama misteri. Terus Isya Kalau gue sebenarnya dari kecil emang suka baca ya. Jadi kayak dari awal bisa baca tuh gue udah suka baca koran. Jadi gue baca tulisan yang banyak-banyak itu tuh gue suka. Terus pas SD gue mulai beli nih novel KKPK, tau gak sih? Kecil-kecil punya kalian, kalau kalian tahu. Nah itu gue koleksi sampai kayak puluhan, 50-an ada. Gue ngikutin banget setiap judulnya. Terus tapi yang mulai ada bobotnya ya, buku-buku gue tuh kayak semenjak SMP. Gue baca bukunya Terelie yang judulnya tuh Negeri Para Berdebah. Oh iya. Terus dari buku itu tuh kayak gue suka sama ekonomi jadinya, karena bukunya tuh ngebahas tentang apa sih namanya, ekonomi yang kayak misalnya Ayo apa siapa tuh? Apa tuh? Lupa tiba-tiba. pokoknya black ekonomi gitu nggak sih, apa sih namanya? Aduh, pokoknya ekonomi yang ada di bawah gitu loh. Oh iya. Ya sebenarnya itu tuh menyumbang ke GDP suatu negara paling besar, tapi dia tuh nggak dihitung, nggak didata gitu di-report gitu ya. Oh iya. Kalau kalian tahu kayak money laundering gitu. Oh, iya. Buku tuh ngebahas itu, jadi mulai dari buku itu tuh gue udah cinta sama ekonomi. Ini lu bacanya pas SMP? Iya. Gila, keren. Gila sih, keren banget. Kalau gue tuh zaman dulu kayak lu gue bacanya komik, terus kalau baca koran tuh gue ke halaman yang banyak gambarnya gitu. Dulu waktu gue masih kecil, gitu sih. Soalnya menarik ya Jess, kayak Iya. gambarnya. Masih kecil juga. Majalah buku nggak ada. Iya dulu juga baca. Majalah buku. Kalau lu gimana? Nah, kalau gua tuh, kalian tahu nggak sih? Gua kan dari kecil tuh suka beli susu Milo kan. Nah, di susu Milo tuh kadang-kadang di beberapa produknya tuh ada buku kayak komik gitu, dia nyeritain tentang robot-robot gitu. Kalian tahu? Jadi itu tuh kayak bukunya tuh berseri. Nah, jadi Berseri. iya berseri, kayak ada volume 1, volume 2, volume 3. Nah, jadi gue setiap beli susu itu tuh selalu gue itu ngeliatin serinya ini udah gue baca belum, serinya udah gue baca belum, gitu terus nyampe akhirnya gue habis itu lanjut ke komik. Gue inget banget, tapi gue lupa sih kayak judul bukunya tentang apa, tapi gue inget banget itu kayak soal olahraga gitu loh, kayak robot yang dia jago banget olahraga, gue tapi lupa namanya, tapi itu memorable banget sih menurut gue.
gitu. Nah kalau sekarang kalian lagi baca buku gitu nggak? Gue dulu kali ya. Aduh. Yang baca dulu, yang baca siapa yang baca? Gue lagi baca. Oke. Oh, lagi Iya, Sebenarnya itu- gue juga lagi baca, cuma Iya. satu-satu. Oke, Iya, oke, satu-satu. oke. Satu-satu. Jadi gue lagi baca buku judulnya Naked Money itu Oke, Coba, Nah, coba iya. tunjukin dong, Syah. gue pinjem di PSB. Nah bukunya tuh keren banget, dia tuh kayak ya revealing a look at what it is money gitu. Jadi kayak sebenarnya money tuh apa sih esensi dasarnya gitu sebagai alat tukar. Sebenarnya dia ngejelasin esensi uang dengan cara yang dan contoh-contoh yang gampang dimengerti sih, tentang inflasi juga gitu. Menarik banget. Buat anak ini Lu menarik suka banget. ekonomi banget ya? Iya, gue suka ya. Ekonomi banget sih, Syah. Kalau lo gimana itu? Ayo, Oke. Khaled, gimana? Gue terakhir tuh baca buku sampai sekarang belum gue lanjut sih karena lagi sibuk ya. Bener Mau sih. UAS kan, soalnya bentar lagi mau UAS kan. 10 hari lagi mau UAS, jadi kayak udah bentar aja. Jadi gue lagi baca buku fiksi sejarah. Jadi waktu itu Gading rekomendasiin ke gue. Namanya tuh Laut Bercerita. Jadi Bagus banget. banget. Bagus banget. jadi itu tuh tentang ya pokoknya fiksi gitu tentang sejarah masa Indonesia pas Orde Baru gitu. Iya, benar, benar. Oh gitu, gue kira Laut Bercerita itu tentang laut. Enggak, Enggak, itu emang judulnya aja. Namanya Biru Laut. Biru Nama Laut. perannya Biru Laut. Oh. Lo tahu kejadian yang 13 aktivis hilang tahun 98 nggak? Tahu. Nah, itu bukunya tuh tentang itu, Oh. tentang aktivis yang hilang itu, kayak salah satu aktivis yang hilang tuh kayak dijadiin sebuah buku sama, aduh gue lupa lagi pengarangnya siapa. Ya, pokoknya Laila. Curi. Iya, udah Laila. Iya. Itu bagus banget sih menurut gua. jadi intinya tentang masa kelam Indonesia di Iya. pemerintahan Orde Baru. Yes, benar. Lanjut Jess. Suka Oke. buku apa? Kalau gue udah lama juga sih nggak baca. Cuman terakhir tuh gue sempet baca buku dari Grant Cardone. Judulnya tuh Be Obsessed atau Be Average. Terus itu tuh ngeceritain tentang perjuangan dia gitu, gimana caranya dia benar-benar kayak dari nol. Terus dia udah jatuh bangun gitu, dan gimana cara dia bisa ngebuat company yang segede itu, dan gimana cara dia bisa sustain sama kondisi yang dia berusaha buat gitu. Kayak dia inspiring banget deh. Pokoknya dia ngeceritain tentang kisah hidupnya gitu. Itu berarti kayak autobiografi gitu. Iya bisa. Dia tuh yang nulis yang 10 Times Rule juga. Ya. Gua karena ini mau ujian juga, gua baca yang paling dikit. Aduh, Terus sebelumnya kalau gua buku yang menurut gua paling berkesan gitu, buku Pratama Raharja. Itu buku pengantar Tentang sih. itu? Buku pengantar. Pengantar. Pengantar ekonomi. Oh, pengantar ekonomi. Nah itu jadi alasan gue kenapa tertarik sama ekonomi. Oh, keren. Jadi karena itu. Ya, Gara-gara buku masuk itu. IE. Iya. Keren. Halo teman-teman, terima kasih karena telah menonton Muda Podcast hingga akhir. Nah sekarang aku mau ngajakin kalian buat menyebarkan semangat literasi di generasi muda dengan cara posting ke Instagram story kamu buku yang pernah kamu baca atau buku yang lagi kamu baca, dan ceritain apa sih yang seru dari buku itu dan apa sih keseruan dari membaca buku. Jangan lupa sertakan hashtag One Day One Book dan tag kita ini ya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!